habis operasi dia untuk penyembuhan butuh makanan recovery, minumnya juga khusus, pengganti infus. Jadi selama 2 bulan tuh makanannya khusus. Hai semuanya, selamat datang di Story Asik. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya. Di channel ini tidak hanya menghadirkan cerita-cerita yang serba asik, tapi juga hal-hal baru yang barangkali selama ini belum pernah kita ketahui ya. Dan yang pasti ada learning di setiap akhir cerita. Bersama saya Asik Eka di channel saya kali ini, saya akan mengajak Anda di sesi Story of Life, yaitu memberikan satu pandangan terhadap sebuah kisah seseorang yang gemar sekali atau suka merescue atau menyelamatkan kucing-kucing liar atau kucing-kucing yang terbuang. Mungkin sepintas memang sangat terbiasa sekali ya, bahwa banyak banget orang-orang yang memang suka merescue atau menyelamatkan binatang yang dibuang atau kucing-kucing yang terlantar. Itu sudah biasa. Tapi di Story Asik ada sesuatu yang berbeda. Apa itu? Tonton terus videonya sampai habis. Oke friends, sudah bersama saya Mas Yulianto, seorang yang berhati mulia karena hobinya menyelamatkan binatang-binatang yang terlantar atau kucing-kucing yang terlantar. Di sini banyak sekali, ini sebagian kucing yang dimiliki, ada yang sakit ya. Apa kabar Mas Yulianto? Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak ya udah mau berbagi cerita tentang kehidupan, baik kehidupan manusia maupun hewan juga. Terima kasih. Ini Mas, emang Mas Yulianto tuh seneng sama kucing atau gimana? Seneng hewan, khusus kucing atau gimana Ya, awalnya? Awalnya itu biasa aja lah. Cuma yang jadi masalah suatu saat, nah ini waktu ini sakit pertama dulu, kena disuruh dokter itu anggaran itu sekitar 1 juta lebih. Berapa? 1 juta lebih. 1 juta? Iya, Sakit lebih. apa dia? 2 tahun yang lalu. Kalau manusia kencing batu, pus. Oh, kencing batu. Pus. Iya, iya. Jadi gangguan Terus? saluran kencing. Itu dari situ mikir, wah duit segitu banyak, mau gimana? Tapi udah terlanjur sayang loh. Nah itu diusahakan sama istriku, waktu itu diusahakan sama istriku. Alhamdulillah tanpa operasi bisa. Dari situ mulai terpikir, ya kalau kucing orang punya duit, kalau enggak, apalagi yang kucing di pasar. Dari situ mulai sedikit banyak ya, apa yang saya tahu mulai saya pelan-pelan, sedikit-sedikit mulai peduli. Tapi kucing ini yang awal sakit ini, itu memang dipelihara atau waktu itu temuan? Waktu itu emang dipelihara. Emang dipelihara. Emang Jadi dipelihara. dipelihara, kebetulan dia sakit dengan biaya 1 juta itu ya. Sehingga awalnya dari si siapa namanya nih, Mas? Pesek. Oh, pesek. Pesek. Berawal dari si pesek ini, makanya ada semacam apa ya? Satu keinginan dari Mas Yulianto untuk merescue kucing-kucing, karena berpikir seandainya kucing-kucing yang sakit ini memiliki atau memerlukan biaya yang mahal ya. Akhirnya sembuh ya Mas, diobatin sama istri ya, tanpa harus operasi. Tanpa harus operasi. Terus ini Mas Yulianto dapat kucing-kucing ini biasanya di mana aja, dari mana? Biasa saya lihat sendiri di jalan. Ada juga yang saya nengok di postingan, tapi cuma di up. Jadi komennya cuma up atau bawa DRH atau bawa klinik. Oh iya. Itu baru diketahui Mas Yulianto ini juga punya Facebook ya. Iya. Nah, dari situ gitu. kalau emang udah nggak ada yang komen mau nganu ya baru saya maju. Jadi saya opsi terakhir. Oh ya, jadi Mas Yulianto tim penjaring ya, ketika orang-orang sudah tidak mau merescue. Cuman up, nah baru. Cuma up aja, akhirnya Mas Yulianto yang menyelesaikan. Iya. Wah, hebat sekali. Mas, kalau yang di rescue itu rata-rata sakit apa sih? Atau kondisinya seperti apa?
Kebanyakan rata-rata itu skabies, Skabies. jamur, Jamur kulit ya. sama yang paling sering tuh anakan, kitten macam itu. Kecil-kecil ini ya. Nggak ada induknya. Nah, itu paling sering. Gitu. Terus langsung. Sama yang dewasa. Kalau dewasa udah sakit itu kan rata-rata udah nggak mau rescue. Karena apa? Susah diobatin. Ya bukan susah diobatin udah pasti. Karena daya tahan tubuh dia kan udah kurang. Yang kedua, dia pun carikan adopter jelas minim yang mau. Iya. Gitu. Karena ya nggak bisa ditutupi. Kalau orang rescue itu biar gampang cari adopter. Iya. Gitu ya, benar-benar. Ini ada berapa kucing nih, Mas? Semuanya 8. 10 sama itu yang 2 tadi diantar. 8 tambah 2, 10. Rescue paling banyak waktu itu sempat mencapai berapa kucing? 42. 42? Itu ditaruh di rumah, Pak? Waktu masih punya tempat tinggal. Oh gitu, waktu masih punya tempat tinggal. Lah Mas Yulianto tinggalnya di mana? Dulu di Ngemplak. Di Ngemplak. Kalau sekarang ya di emper toko. Oh gitu, berarti nomaden Mas Yulianto ini, bukan main ya. Dan ini dibawa terus ya, kemana-mana? Dibawa pas saat kita cari barang, butuh untuk biaya pakan. Dibawa pada saat? Nyari barang. Nyari barang maksudnya? Cari rongsok. Oh, Mas Yulianto cari rongsok. Terus dibawa cari rongsok, udah dapat untuk beli makan, ya kita cari tempat lagi yang aman buat mereka. Yang aman buat mereka tuh biasanya seperti apa? Jauh dari jalan, jauh dari rumah penduduk. Dari rumah penduduk, kenapa soalnya? Ya nggak semuanya orang suka kucing. Oh, diusir-usir gitu ya? Satu itu, yang kedua, kemungkinan balik itu pulang kecil kemungkinannya. Karena? Entah itu disakiti human, entah itu kelahi sama yang lain, entah sama binatang yang lain. Jadi malah kalau bisa agak jauh dari penduduk, jauh dari jalan, mereka pasti aman ya? Belum pasti, tapi 90% aman. Lebih besar kemungkinan amannya. Iya. Mas Yulianto yang di rescue itu paling parah kondisinya seperti apa? Ini paling parah. Kenapa? Rahangnya patah separuh. Rahangnya patah separuh. Kenapa kok bisa patah? Kemungkinan besar kena pukul orang. Dipukul? Bukan ditabrak? Kalau ditabrak, dia nggak ada cacat. Cacatnya cuma di rahang sama di mata. Matanya kan kabur itu. Ya ampun, kalau ada kucing, teman-teman ya, friend ya, jangan dipukul deh, kasihan tuh rahangnya patah dan matanya nggak bisa lihat. Dan akhirnya direscue sama Mas Yulianto. Tapi dia kondisinya bagus. Ini udah operasi dapat 1 bulan lebih, tinggal nunggu 2 bulan lagi untuk jabut kawat. Dia pasang kawat. Dia operasi? Ya, operasi kan pasang kawat. Yang operasi Mas Yulianto? Enggak, klinik. Iya, enggak, maksudnya atas biaya Mas Yulianto? Biaya waktu itu dapat donasi dari Mas Bim Klo, dapat donasi, suruh bawa klinik, semua ditanggung dia. Cari donasinya gimana, Mas? Ya lewat Facebook juga? Lewat Facebook. Cuman pas waktu itu alhamdulillah makannya tak namakan untung. Baru 1 jam saya upload, udah Mas Bim langsung suruh bawa ke klinik, tanggung. Bim penyanyi, drummer Bim Klo. Bim Klo. Oh, iya. Langsung dapat? Suruh bawa, langsung suruh ditanggung sama. Ada yang menanggung biayanya ya? Oke. Iya. Itu kucingku paling mahal itu. Paling mahal karena operasinya habis berapa? 1,5 juta. 1,5 juta. Operasi detok. Belum pemulihan. Pemulihan 500 lebih. Pemulihan itu termasuk cabut? Belum. Belum, ada lagi. Habis operasi, dia untuk penyembuhan butuh makanan recovery, minumnya juga khusus, pengganti infus. Jadi selama 2 bulan tuh makanannya khusus. Oh iya, bukan main. Apa sih yang mendorong mau istilahnya berepot-repot, Mas panjenengan? Mungkin kata orang tuh anak muda sekarang ya katanya baper. Orang, kata anak muda sekarang ya. Tapi gimana ya? Ini sekedar cerita saya. Saya tuh pernah ngalami merantau yang tanpa kenal saudara, tanpa punya teman, tanpa ada duit. Mau ngelamar kerja dengan orang asing otomatis nggak percaya. Penduduk lokal loh. Muter-muter nyari kerjaan juga susah, lapar. Cari tempat sampah, ngais tempat sampah untuk makan biar perut nggak lapar. Mulai dari situ
mulai rescue kucing ini mikir kok kurang lebih ya kata. Saya juga pernah dulu korek-korek tempat sampah cari makan. Iya. Susahnya nggak ada makanan ya gitu. Jadi pengalaman saat itu, terus melihat kucing jadi baper ya kalau kucing terbuang gitu. Iya, ingat masa lalu. Ingat gitu. masa lalu. Iya. Ini punya nama masing-masing nggak? Punya. Itu yang sakit tadi si pesek. Terus ini yang hitam ini? Itu namanya tunek. Tunek. Ini? Itu namanya ganang. Ganang. Nah, yang ini untung. Ini untung. Nah, yang kecil 2 tadi itu yang dalam tuh hitam sama oranye itu Kiko sama Koko. Kalau yang itu belum, baru dapat. Ini soalnya ini belum karena baru diantar tadi. Tadi pagi. Diantar siapa, Mas? Jadi orang nemu, dialog di Facebook, tak suruh ngantar ke tempatku. Daripada bermasalah karena itu kucing bagus. Jadi Mas Yulianto lihat di Facebook ada yang mengupload 2 kucing ini, kemudian suruh ngantar ke tempatnya. Suruh ngantar. Karena saya mau terpaksa harus karena itu kucing bagus. Takutnya malah ke tangan yang nggak benar malah repot. Ya? Kucing bagus dalam arti bulunya atau kesehatannya? Itu motif bagus. Oh iya. Itu kucing ras jenis bagus itu. Oh kucing ras itu ya? Ya itu kan Himalaya. Masuknya ke Siam. Oh gitu ya. Himalaya kawin sama boleh lokal. Dipegang, Mas? Boleh, silakan. Masih kecil. Oh ini yang Himalayan ini? Dua-duanya itu kan saudara. Ini kucingnya kan, apa namanya? Telinganya kan abu-abu. Iya sama dengan ini kan sebelah juga. Oh iya. Ini yang diantar sama entah siapa lewat Facebook, kemudian di rescue sama Mas Yulianto. Semoga sehat ya Mas. Amin. Mas Yulianto bawa gerobak kemana-mana gini ya. Terus Mas Yulianto pekerjaan pokoknya apa sih Mas? Rosok tadi? Cari rosok sama apa lagi? Servis HP. Iya. Mas saya juga pelihara kucing ya. Tadi saya lihat Mas Yulianto itu ngasih pakan pakai wet food. Dan saya tahu wet food itu harganya berapa. Nggak murah ya Mas ya. Dan semuanya dikasih dry food juga di sana. Itu juga semurah-murahnya dry food juga muni ya bahasa Jawanya. Ada nilainya yang lumayan tinggi. Nah, cukup Mas? Ya gini ya, masalah makan wet food sama dry food itu ada beberapa kriteria yang wajib dengan enggak. Makanan basah terpaksa tak kasih karena ada beberapa yang emang bisanya cuma makan basah. Kalau dry food emang harus. Walaupun kadang ya aku masak pindang pakai tempe ya kadang. Iya dikasih juga. Iya tetap untuk nyetabilkan dia tuh. Kalau makan kering terus juga nggak bagus. Iya betul benar. Kalau masalah cukup enggak yo alhamdulillah selama ini saya rasa cukup. Selalu dicukupkan ya. Saya rasa cukup karena apapun itu mereka juga nggak ngeluh kok. Dalam arti juga nggak pernah milih apa yang kita kasih itu yang mereka makan. Dan saya lihat friend di sana tadi ada stok makanan yang cukup banyak juga disediakan oleh Mas Yulianto untuk kucing-kucing rescue ini. Pernah nggak Mas suatu saat namanya kan istilahnya bekerja tidak selalu hasilnya itu ya mungkin terus dilalah dengan sekian banyak kucing ini makanannya habis. Terus apa yang dilakukan? Tapi pernah nggak? Pernah. Terus yang dilakukan apa Mas? Yo terpaksa mereka tak ajak keliling dari pagi sampai ke malam untuk nyari barang. Untuk nyari barang? Karena selama ini kan aku jadwalku cuma berangkat jam 5 pagi sampai jam 10 maksimal jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu aku harus sudah dapat tempat untuk mereka istirahat. Mereka istirahat jam 10? Karena jam 10 ke atas itu panas, kasihan mereka dalam gerobak. Oh gitu. Pada saat istirahat berhenti gitu? Harus istirahat. Dikeluarkan, dilihat? Tergantung tempat. Kalau tempat nggak aman mereka tetap di kandang, tapi nggak kena panas. Iya. Jam 5 baru motor lagi. Tapi kalau masih ada stok, enggak. Iya. Nah, jadi mereka diajak cari apa namanya diajak rongsok. Kerja gitu ya? Iya, cari rongsok. Terpaksa mereka saya cari rongsok. Iya. Jadi full time. Kalau biasanya cuma setengah sebentar, ini terpaksa mereka ikut full time. Panas-panasan juga. Bukan main friend.
mereka, anak-anaknya Mas Yulianto, diajak kerja juga untuk makan mereka, keliling cari rosok itu tadi ya, sangat menginspirasi sekali. Mas, harapan Mas Yulianto terhadap orang-orang yang barangkali suka membuang kucing, atau mungkin kayak siapa tadi si Untung dipukul gitu, harapannya apa Mas kepada orang-orang? Hidup ini bagaikan mata pedang, sebelah kena, sebelah pasti kena. Jadi kita nggak bisa membenarkan 100% orang punya kucing itu benar, nggak selamanya. Yang jelas tuh yang punya kucing juga harus hati-hati. Kenapa? Kalau di outdoor, semuanya belum tentu suka kucing. Oh. Dan lagi, yang paling sering kejadian masalah pup. Iya, iya. Nah, kucing buang air di depan rumah orang nggak senang, itu udah masalah besar. Iya. Orang senang pun tetap juga bermasalah. Iya. Yang jelas sebelum buang kucing, kalau merasa nggak kuat mau disteril. Disteril ya. Kucing rumahan mau disteril. Karena kucing jalanan itu adanya dari kucing rumah yang dibuang. Iya, iya. Makanya diusahakan kalau kira-kira udah nggak mampu, Steril disteril. ya. Iya, iya. Ini Nah. ada yang disteril juga, Mas. Kalau ini nggak ada. Masalah ini jantan semua, tinggal iya, betinanya cuma satu, si tunek tok. Saya pernah lihat itu, Mas, ada visit dokter ya kalau nggak salah. Ada. Nah, itu gimana? Ini memang sering di visit itu, dokter juga. Ada dokter khusus? Kalau ini tetap aku yang bawa ke sana. Waktu itu aku visit karena emang pas kondisi waktu itu panas. Jadi mereka nggak memungkinkan, dikarenakan ada satu pas itu saat itu aku pas rescue guguk. Pas? Rescue guguk, rescue anjing. Oh, rescue anjing. Ah. Oh, nggak hanya kucing aja ya, anjing juga. Iya. Terus? Waktu pas kondisi dia habis ketabrak, otomatis nggak bisa tabrak jauh, satu. Yang kedua kena panas. Nah, pas itu terpaksa saya telepon, dokter bisa sempat enggak? Sempat ya udah. Kalau sempat ya tak tunggu visit. Jadi dokternya datang ke situ. Itu apa namanya? Gratis atau gimana, Mas? Tetap bayar? Ya tetap bayar sih sebetulnya. Sebetulnya tetap bayar. Sebetulnya kalau namanya visit tetap kena bayar. Cuman ya kurang tahu, mungkin waktu itu dokter Anom tergerak juga karena mungkin itu karena kucing rescue toh, kasihan juga. Waktu itu dia dibayar nggak mau. Oh gitu. Katanya nanti masuk tagihan Mbak Sila aja. Mbak Sila itu siapa? Mbak Sila itu yang sering bantu saya kalau ada kucing sakit. Orang Magelang. Dokter juga? Bukan. Oh, bukan. Dia rescuer juga. Oh, rescuer juga. Tapi orang Magelang. Dia yang paling sering banyak anukan aku. Mas bawa dokter Anom aja. Tagihan biar masuk ke aku. Iya, iya. Nah, pada saat itu tak paksa aku mau bayar. Dokter Anom tuh bilang udah nanti tagihan masuk Mbak Sila. Setelah tak cek dengan Mbak Sila, nggak ada kata Mbak Sila tagihannya. Gitu. Berarti gratis dokternya ya. Ya, mudah-mudahan kucing-kucingnya sehat-sehat terus ya Mas ya. Amin, amin, amin. Dan juga jiwa berbagi kasih sayang Mas Yulianto selalu bisa menular kepada yang lain ya Pak ya. Amin, ya Mas amin, ya. amin. Oke. Oke Mas Yulianto, terima kasih banyak sudah sempat ngobrol dengan saya. Sekali lagi mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di sana saling menyayangi sesama makhluk Tuhan ya Mas ya. Amin, amin. Mas Yulianto juga sehat selalu. Amin. Ya, supaya bisa mengurusi anak-anaknya ini. Oke friends, sampai di sini video saya. Mudah-mudahan bisa memotivasi dan menginspirasi. Dan buat kalian yang barangkali ingin membantu Mas Yulianto untuk ikut merawat rescuer kucing-kucing ini, silahkan nanti bisa dilihat di deskripsi di bawah ini ya. Dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan klik subscribe, kemudian pencet gambar loncengnya agar kalian tahu kalau ada video terbaru dari Story Asik. Terima kasih sudah menonton, bye.